Praise Lord. Ya, should we pray? Haruskah kita berdoa? Semua orang tahu jawabannya yes. Kalau saudara ditanya kapan terakhir saudara berdoa, mungkin ya semua orang kan bilang mungkin saya berdoa tiap hari lah, apalagi orang Kristen kan, saya berdoa setiap hari. Tapi gini saudara, kita tahu nggak ini? Kenapa kita berdoa? Haruskah kita berdoa? Mungkin jawabannya iya. Mengapa? Mengapa kita berdoa? Dan bagaimana kita berdoa? Mengapanya ini mungkin jawabannya akan berbeda-beda. Kalau yang pertama, haruskah kita berdoa? Mungkin kita semua akan bilang yes, jawabannya betul. Tapi kalau ditanya mengapa, jawabannya mungkin berbeda-beda. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Lalu bagaimana? Ini juga sangat beragam. Bagaimana kita berdoa? Nah, mungkin 90% kalau orang berdoa ya berdoa ya datang kepada Tuhan, lalu apa yang kau perlu minta sama Tuhan. Seperti kita datang kepada Tuhan membawa sebuah list permohonan. Seperti itu. 90% mungkin seperti itu. Tidak salah, tapi ada yang lain. Ada banyak yang lain. Jenis doa-doa yang lain ada banyak. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan hari ini adalah begini, saudara. Doa kita seperti apa? Nomor satu gini, saudara, kita dapat berapa? Can I see your hand? Berapa banyak di antara saudara yang lahir baru? New Covenant Christian, New Born Christian, Born Again Christian. Ya, itu penting sekali saudara. Karena bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak sama. Seharusnya bagaimana cara kita berdoa sebelum kita lahir baru dan setelah kita lahir baru harusnya tidak sama. Harusnya, walaupun pada kenyataannya banyak yang masih sama. Maksudnya gimana? Begini saudara, ya, New Covenant, kita lahir baru berarti kita masuk ke sini. Oke ya, itu harus solid. Begitu kita lahir baru, kita adalah orang-orang di dalam perjanjian. Di dalam perjanjian, kita memiliki perjanjian dengan pencipta, with God Himself through Jesus Christ. Nah, ada beberapa karakteristik di dalam perjanjian baru. Kita tahu, yang pertama ini terkenal sekali, it is finished. Kalimat ini kapan diucapkan Yesus pada saat dia tergantung di salib. Nah, kita harus selalu ingat bahwa di dalam perjanjian baru, nanti saya akan kasih beberapa ayat, bukan beberapa, banyak ayat. Ini nomor satu kita harus ingat, it is finished. Banyak hal yang sudah diselesaikan Yesus. Nomor satu, and it's given, diberikan sudah. Apa? Jadi seringkali kita datang kepada Tuhan, kita minta sesuatu, sebetulnya kita udah dikasih. Ya, lalu receive it, kita tinggal terima. Ya, walaupun mungkin itu belum ada di tangan kita. Ya, jadi pada saat kita memerlukan sesuatu, kita belum menerima, itu bukan belum diberikan, hanya kita belum terima. Sudah diberikan, hanya belum kita terima. Nah, titik ini saya tahu tidak banyak orang yang paham. Karena natural mind, kita akan berpikir ya kalau sudah dikasih kan harusnya sudah di tangan saya kan, seperti itu kan. Saya kasih contoh simpel, saya berikan mikrofon ini, ya, saya berikan mikrofon ini kepada Marcel, nah itu kan, Marcel bilang, Marcel ini jadi punya kamu, tapi dia belum receive, ini masih di tangan saya. Marcel ini saya berikan kepada kamu, mau saya ngomong 10 kali, ini sudah jadi punya dia, tapi dia belum terima. Kapan dia terimanya? Bagaimana ini bisa sampai ke tempat dia? Sampai dia maju ke depan dan diambil ini. Baru itu menjadi milik dia. Walaupun saya sudah bilang ini saya kasih ke kamu. Ya, tangkap, itu ilustrasi yang sangat sederhana, saudara. Ya, kita akan lihat ayatnya. Oke, nah Efesus 1 ayat 3 ini terkenal sekali, saudara. Oke. Saya bawa beberapa ayat, saya bawa dua versi ya, versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Hampir selalu demikian. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa banyak kali terjemahan bahasa Indonesia itu kurang akurat. Jadi saya perbandingkan. Oke, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus apa ini? Telah mengaruniakan kepada kita berapa banyak? Segala berkat rohani. Kita maunya berkat jasmani dong.
Lalu dikasihnya berkat rohani. Kenapa dikasihnya berkat rohani? Nomor 1, karena engkau adalah manusia roh. Itu alasannya. Nah, bahasa Inggrisnya lihat. Nah, who has blessed, telah. Who has blessed us with every spiritual blessing. Saya sepertinya pernah pakai ilustrasi dikit. Katakanlah suatu hari saya berjalan dan saya ketemu Andi. Saya bilang sama dia, I need the Bible. Itu karena dia baik, dia kasih Alkitabnya, dia kasih ke saya. Terus besok saya jalan ketemu dia lagi, itu saya ngomong lagi, I need the Bible. Kira-kira dia akan ngomong apa? Loh kan udah aku kasih. Bener gak sih? Kan udah aku kasih kemarin. Kalau besoknya saya bilang I need the Bible, dia akan bingung. Did you receive that? Saya udah kasih. Gitu loh. Telah, sebetulnya kata ini akan mengubah perspektif kita tentang doa. Telah mengaruniakan kepada kita bukan 1, bukan 2, segala, semuanya. Oke, dari 1 ayat ini aja. Telah mengaruniakan kita segala berkat. Ini simple sebetulnya. Saya ajak saudara bikin. Bapak, berkatilah aku, berkatilah keluargaku. Nah, saya tanya sama saudara, saya barusan berdoa gitu. Kira-kira, kita pakai kira-kira aja. Kalau saudara yang jadi Tuhan, jawabnya gimana? Kalau saudara yang jadi Tuhan, jawabnya gimana kira-kira? Ya, saudara tahu, kan udah dikasih, gitu. Tapi banyak kita berdoa gitu kan, Tuhan berkatilah. Loh, jadi apa itu salah? Tidak salah, but there is more. Ada step berikutnya. Kita berdoa bilang Tuhan berkatilah, itu tidak salah. Saya tidak bilang itu salah, tidak salah. Tapi begitu saudara memahami ini aja, 1 ayat ini, perspektif kita berubah, doa kita akan berubah. Gimana doanya? Nah, nanti ikuti terus. Ya, oke. Lalu ini. Ya, ini untuk membuktikan yang tadi ya. Ini saya bawa ayat ini untuk membuktikan yang ini. Oke, lihat. Berikutnya, hal lain. 1 Petrus 2:24. Semua tahu, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu akan apa kamu telah? Telah, perjanjian baru. Udah toh? Telah sembuh. Bukan akan sembuh. Ya, saya percaya kita semua tahu artinya. Bedanya apa telah dan akan. Lagi, Kolose 1:12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ini versi bahasa Inggrisnya sedikit beda. Ya, perhatikan. Giving thanks to the Father who has qualified. Bukan who will qualify. Who has. Dari sini gak ada telahnya. Bahasa Indonesianya. Lihat. Yang telah melayakkan kamu. Terus kita berdoa, Tuhan, kasihanilah kami ini orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Bukankah Tuhan akan bingung? Karena Kau telah dilayakkan. Tapi kita sering merasa tidak layak hanya karena kita tidak tahu bahwa ayat ini ada. As simple as that. Jadi sampai di sini saudara sudah tahu bahwa understanding, pemahaman yang berawal dari informasi atau knowledge itu crucial, penting sekali. Kalau kita nggak tahu ini pernah ada, maka kita mengira, misalkan kita tidak layak, padahal kita sudah dilayak. Kalau kita datang ke hadapan Tuhan dan kita membawa kesalahan kita, mungkin Tuhan akan bilang, Tuhan, aku nggak layak karena aku dosa begini-begini. Tuhan mungkin akan bilang, yang mana? Yang kemarin Tuhan aku baru berbuat gini-gini, mungkin dia bilang, yang mana? Oh, enggak, kenapa? Because once He has forgiven, He will not bring that into remembrance. Yes. Kita mengingat-ingat, tapi Dia tidak. Gitu dihapus, udah. That is God, the goodness of God, the Father. Kalau kita nggak tahu, kita rugi sebenarnya. Oke, lanjutnya masih ada. Ya, ini dia. Oke, 2 Peter 1:1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami
diperoleh iman, oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Saya skip bahasa Inggrisnya. Look, Simon Peter, bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have atau who have obtained like precious faith. Kita bahkan sudah menerima iman. Jadi under the new covenant, kalau kita lahir baru, kita masuk ke dalam perjanjian baru, itu beda banget. Beda-bedanya. Beda sekali. Kalau kita tahu, kita akan berubah. Ya, perspektif kita akan berubah. Tapi tahu nggak cukup, saudara. Harus aware. Maksudnya aware apa? Aware itu bukan cuma tahu, tapi ingat terus dan kita bawa terus dalam kehidupan kita. Karena kalau cuma tahu, mungkin sekarang tahu, saudara tahu, tapi mungkin 3 hari kemudian saudara lupain dong. Lupa, sehingga seminggu kemudian lupa, sehingga kembali lagi ke pola yang lama hanya karena lupa. Sudah pernah diberitahu, sudah pernah tahu, tapi tidak ada awareness. Kalau aware itu terus ingat, aware seperti itu. Nah, bagaimana dengan berkat? Nanti kita bicara kalau kita berdoa untuk berkat gimana. Ya, oke. Next dulu. Nah, ini ada yang menarik nih, saudara. Nah, ini dia. 2 kesalahan yang paling umum dilakukan oleh orang Kristen. Nomor 1, ini, nah saudara pasti tahu, meminta Tuhan melakukan sesuatu yang Tuhan minta kita untuk lakukan. Nomor 2, meminta sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita sudah kasih contoh nomor 2. Tuhan sudah berikan tapi kita minta lagi. Tuhan sudah berikan, kita minta lagi. Mungkin dia akan bingung, kan udah aku kasih. Karena udah aku kasih tadi ya, saya kasih ilustrasi pada saya bilang, I need the Bible. Dia kasih. Saya ketemu minta lagi. Gitu. Pertanyaannya, segala sesuatu yang sudah diberikan itu tidak otomatis sampai di tangan kita. Kita harus terima. Contohnya, keselamatan diberikan oleh Yesus buat siapa? Bukan cuma buat kita, buat semua makhluk, semua orang. Begitu dia mati di salib, keselamatan disediakan. Apakah semua orang selamat otomatis? Tidak. Yang selamat hanya yang menerima, receive. Ya, kalau orang nggak tahu itu sudah diberikan, dia nggak terima. Ya, saya pernah cerita, mungkin saya udah pernah cerita ini. Jadi beberapa tahun lalu on the way, saya dalam perjalanan dari Indonesia ke Israel. Saya duduk di pesawat. Sebelah saya seseorang yang baru pertama kali naik pesawat. Belum pernah naik pesawat dia. Dan begitu naik, begitu pesawat take off, gak lama kemudian kan disajikan makanan toh. Ya, dia nggak langsung makan. Udah taruh depan dia nggak langsung makan. Dia tengok kiri, tengok kanan. Karena dia ragu. Terus dia tanya ke saya, is this for free? Saya bilang, yes, it's free. That's for you. Everything is included in your ticket. Free. Baru dia berani makan. Walaupun itu sudah ditaruh di depan muka dia nggak berani sentuh. Takut bayar. Jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan itu bukan untuk dia. Jangan-jangan itu bukan diberikan. Jadi dia tidak berani menerima. Seperti itu ilustrasinya. Kalau kita tidak tahu apa yang ada di Alkitab yang sudah diberikan kepada kita nggak berani ambil. Atau kita tidak punya akses untuk mengambilnya. Tapi kalau kita tahu, ceritanya beda. Ya ini dia. Meminta Tuhan melakukan sesuatu meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk kita yang sebetulnya Dia suruh kita lakukan. Tahu contohnya apa? Contohnya apa? Ya? Saudara ingat waktu Yesus mau naik ke surga? Dia pesan sesuatu toh? Nah itu, ya di Matius 28 dan juga di Markus pasal 16, pasal terakhir, ayat-ayat yang bagian terakhir. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama ya kan, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan baptislah mereka. Dan ada satu yang menarik, you shall lay hands on the sick and they shall recover. Engkau menumpangkan tangan atas orang sakit. Di kesempatan lain, ya Yesus mengutus muridnya dan bilang gini, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Heal the sick. Dia tidak bilang pray for the sick. It's in your Bible. It's in your Bible. Heal the sick. Wait. Apa itu salah cetak? Enggak. You may search your Bible. Heal the sick.
Saudara boleh buka Alkitab saudara, Matthew, Mark, Luke, and John, 4 Gospels. You will never find kalimat pray for the sick. Gak ada. Perjanjian baru pray for the sick. Orang adegan disuruh mendoakan yang sakit itu, saudara hanya akan ketemu satu di surat Yakobus. Gak ada. Heal the sick. Heal the sick. Kalau ada orang sakit datang sama saudara, apa yang saudara akan lakukan? Apa yang saudara lakukan? Tuhan, aku berdoa sembuhkanlah dia. Begitu kan? Kebanyakan. Heal the sick. Tuhan, sembuhkanlah dia. Tuhan ngomong, you heal the sick. Kita minta Tuhan yang melakukan. Gitu. Something is wrong, come on. Mari kita berpikir. Kita bisa berargumen di hadapan Tuhan sebetulnya. Tapi yang tertuliskan tidak berubah, toh saudara. Oke, saya lanjut ya, karena topik tadi nggak selesai. Ya, di Alkitab ada yang namanya prayer of faith. Nanti kita kembali. So what is that prayer of faith? Nah ini dijumpai di Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman, ya bahasa Inggrisnya, and the prayer of faith will save the sick. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa yang lahir dari iman berarti ada doa yang tidak lahir dari iman. Tidak semua doa sama. Semua orang mungkin berdoa, tapi tidak semua orang sama doanya. Ada namanya prayer of faith. Doa yang lahir dari iman, tapi tidak semua doa lahir dari iman. Itu dia. Di sini dikasih tahu yang akan menyelamatkan orang sakit itu doa yang seperti apa? Yang lahir dari iman. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya pray. How can we pray a prayer of faith? Simple, saudara. Kalau kita mau tahu bagaimana doa yang lahir dari iman atau prayer of faith, kita mesti tahu what faith is, apa itu iman, dan bagaimana iman itu datang. Nah, kalau saudara di sini dari tahun lalu, saudara pasti udah harusnya hafal. Bagaimana iman datang? Faith comes by hearing, and hearing what? The word of God. Iman datang karena mendengar firman Tuhan. Ya, itu iman. Jadi kalau tidak mendengar firman Tuhan berarti imannya nggak datang. Oke? Jelas dong? Kalimatnya kan gitu. Iman datang karena mendengar firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak mendengar firman Tuhan, yang datang bukan iman. Berarti kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak bisa pray faith. Karena tidak ada firman di dalam diri kita. Tidak ada firman, there's no faith. Yang ada cuma keyakinan diri, which is not entirely true. Belum tentu benar. But faith is something different. Ya, lanjut dulu saudara. Nah, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Ini juga menarik. Pada saat kita berdoa, bagaimana? Ya, kita baca. Hendaklah ia memintanya dalam iman, ya kan? Dalam iman. Dan bukan cuma dalam iman. Ada catatan. Dan sama sekali jangan bimbang loh. Ask in faith, no doubting. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, dijelaskan ya. Yang gelombang demikian kemari oleh angin, orang yang demikian, ini gak enak ini gak enak. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita demikian, kita bisa terima nggak? Gak bisa. Alasannya kita berdoa dan tidak menerima. Ini dikasih tahu. Alasannya adalah ini. Tidak dalam iman dan bimbang. Nah, lalu kalimat terakhir. Ya, sebab orang yang ini tadi dikatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bahasa Inggrisnya, he is a double-minded man. Pertanyaannya, what is double-minded? Apa itu double-minded? Apa itu mendua hati? Mendua hati gini saudara, kalau kita lihat dalam konteks doa, mendua hati itu gini, kita doa in the name of Jesus. Tutup pakai itu tuh, in the name of Jesus. Saudara pasti ingat kenapa kita harus pakai in the name of Jesus? That's not a tagline. Bukan mantra, bukan saudara. Ada yang ingat gak? Oke, nanti saya terus dulu. Ya. Udah doa in the name of Jesus, kita close dengan amin.
Amin. Terus kita mikir, dikabulkan gak ya? Berdua hati. Kadang-kadang kita percaya, hari ini kita percaya berapi-api, besok rapuh. Hari ini iman kita segini, besok anjlok. Mendua hati. That's the problem. Saya percaya kadang-kadang, when everything is good, it's very easy for us to believe. When everything is good, it's very easy for us to pray in faith. Tapi pada saat banyak rintangan, banyak challenge, susah. Itu namanya mendua hati. Dan dibilang apa? Tidak menerima. Itu dia. Jadi ya. Oh sorry. Kalau dia. Ya ini dia. Kenapa kita berdoa? Nah ini yang menarik juga. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke, saya bacakan saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Akibatnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Loh, jangan khawatir. Mari kita jujur saudara. Mostly kebanyakan dari antara kita berdoa karena khawatir. Maka kita berdoa. Jadi bisa ditanya, so, apakah kita berdoa karena kita khawatir? Apakah kita berdoa karena kita punya hubungan dengan Tuhan? Itu beda saudara, beda. Saudara ingat, pernahkah saudara datang berdoa, tapi di dalam doamu engkau tidak mengajukan satu permohonan pun? Pernah gak? You just come to the Lord, bercakap-cakap dengan Tuhan tanpa permohonan apa-apa. Gak minta apa-apa. Kenapa? Because you have relationship with God. Tapi mostly kita berdoa driven by worry, fear. Karena kita khawatir, maka kita berdoa. Sekali lagi, tidak salah. Tidak. But there is more. Ada yang lain. Siapa yang di sini masih punya orang tua di Indonesia? Suka nelpon mereka gak? Pasti dong. Berapa sering? Tentunya beda-beda. Tiap hari ada, tiap hari ada, seminggu sekali gitu. Sering telepon orang tuanya karena jauh. Kalau ditanya, kenapa kamu telepon orang tuamu? Sayang. Because they are your parents. Karena mereka orang tuamu. Maka telepon, bercakap-cakap. Apa jadinya kalau nelpon setahun sekali, 2 tahun sekali, atau jarang-jarang? Begitu nelpon cuma minta doang. Kalau nggak punya permintaan, nggak pernah nelpon. Kalau saudara yang jadi orang tua, rasanya gimana? Nah, udah gitu aja. Gitu. Beberapa mostly punya anak. Nah, nanti saudara jadi orang tua, gimana? Anaknya sekolah di tempat yang jauh, udah nggak pernah nelpon cuma minta doang. Gitu. Kan nggak gitu kan? Kita telepon orang tua kita karena kita punya hubungan. Kita telepon anak kita karena kita punya hubungan. Say hi, tanya how are you, bagaimana, kenapa, ya, gimana kabarnya, is everything okay? Yes, we can do it with God. Jadi doa nggak cuma datang bawa list, tulis nih Tuhan baca sendiri deh, tidak perlu. Nggak gitu saudara, ya. Itu cuma salah satu doa. Tapi kalau kita jujur, kebanyakan kita doa karena takut, karena khawatir, karena mentok, karena kita di dalam krisis dan gak tahu mau ngapain. Baru kita cari Tuhan. Gitu loh. Ya, mari kita jujur. Oke. Jadi begini saudara, pray the will of God. Apa itu pray the will of God? Doakan kehendak Tuhan. This is the next step of prayer. Semakin kita berjalan sama Tuhan, kita semakin dewasa. Semakin dewasa itu maksudnya semakin mengenal Tuhan, semakin mirip sama Kristus, maka kita akan tahu yang ini, pray the will of God. Sebentar, apakah kehendak Tuhan harus didoakan? Yes. Ingat Tuhan Yesus mengajarkan muridnya berdoa, jadilah kehendakmu. Itu menunjukkan kehendaknya tidak otomatis jadi, makanya harus didoakan kehendak Tuhan. Bagaimana cara yang mendoakan kehendak Tuhan? Ya, kita harus tahu dulu kehendaknya dia apa. Tapi kebanyakan dari kita tidak tahu kehendak Tuhan apa, karena kita tidak pernah buka suratnya.
Nah, ada satu cerita di mana Yesus sebelum dia disalib dia sangat ketakutan di dalam dagingnya. Lalu dia berdoa kepada Bapaknya, dia doanya begini. Ya, jika berkenan, bolehkah cawan ini lalu daripada saudara, ingat kan cerita itu kan? Ya kan? Jika engkau berkenan, bolehkah cawan ini lalu dariku? Berbicara tentang penderitaan, karena dia sangat ketakutan di dalam daging. If it be your will, let this cup pass from me. But, namun bukan kehendak yang jadi, tapi kehendak yang jadi. Ya, itu sering dicomot kalimat itu sama orang. Tuhan, jika kehendakmu, it's good, nggak salah. Tapi pada saat Yesus ngomong itu, dia sudah tahu 100% kehendak Bapaknya apa. Dan saudara baca ayat itu, dijawab nggak doanya? Nggak tahu. Dia langsung tahu, aduh ini bukan kehendak Bapa. Dia tahu kehendak Bapaknya apa. Tapi di dalam daging dia mengatakan demikian. Tapi dia sudah tahu saat itu apa kehendak Bapaknya. Dia udah tahu. Dia bahkan sebagai manusia sudah tahu. Makanya dia nggak protes begitu itu nggak ada jawaban dari surga. Dia maju terus. So pray the will of God. Temukan di dalam Alkitab dan doakan itu. Pada saat kita dalam situasi kita punya masalah, apakah itu masalah keuangan, masalah keluarga, mungkin mencari pekerjaan, atau apapun juga, sakit, penyakit, anything, you name it. Open your Bible, buka Alkitab saudara, cari apa kehendak Tuhan tentang masalah. Then pray, and then declare. Kalau sedang badan gak enak, cari di Alkitab apa ayat tentang healing. Begitu ketemu, oh oke, by the stripes of Jesus, you are healed. Declare it, and declare it. Seperti itu, saudara. Ya, that is yang dimaksud pray the will of God. Ya, ada lagi. Ini 1 Yohanes 5:14. Nah, ini dia. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia akan mengabulkan, atau mungkin mengabulkan, atau bisa jadi mengabulkan, bahwa ia mengabulkan doa kita. Jika ada jikanya, kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pray the will of God. Nah, kalau kita nggak tahu, bisa jadi kita datang kepada Tuhan, kita meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya dan tidak dijawab, dan kita heran dan bingung dan kecewa dengan Tuhan. Kok nggak dijawab Tuhan? Aku udah berdoa begini, aku berdoa terus. Tapi karena itu bertentangan dengan kehendaknya. Karena begitu itu tidak bertentangan dengan kehendaknya, menurut kehendaknya, maka ia mengabulkan. Bukan 50-50, bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Kita cuma tahunya moga-moga, semoga. Dan sure, dia mengabulkan. Saudara tahu kan di Alkitab ada ayat yang berkata 2 Corinthians 1:20. All the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God. Segala janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak dikatakan segala janji Tuhan adalah mudah-mudahan. Tidak. Segala janji Tuhan adalah iya dan amin. Maksudnya apa? Begitu janji itu kau buka Alkitab dan ketemu, oh ini janji, it's a written promise, itu berarti amin. Bukan maybe, bukan mudah-mudahan. Take it, pray it, and declare it. Itu berdoa, mendoakan kehendak Tuhan. Lanjutnya, dan jika kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta. Kita telah memperoleh. Meskipun kita belum lihat, tapi kita telah menerima. Ingat ya tadi, berkat itu diberikan spiritual blessing. Ya, tadi ingat ya, Efesus 1 ayat 3. Dia telah memberikan segala berkat rohani. Nah, itu harus termanifestasi di alam jasmani. Tapi itu sudah diberikan. Tadi ilustrasinya ini sudah diberikan. Tinggal action kita yang membuat ini menjadi milik kita. Seperti itu. That's how it works. Lanjut dulu. Yes, ini dia. Yakobus 5. This is very important. Ya, yang ayat 14b. Doa orang benar. Ini saya yakin saudara sudah pernah dengar semua. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Di situ kasih contoh, Elia adalah manusia biasa. Kita tahu apa yang dilakukan Elia, bagaimana dia berdoa. Tapi saya mau garis bawah ini, saudara. Doa orang yang benar. Berarti yang penting apa ya? Orangnya. Ini kan doa orang yang benar. Berarti orangnya. Makanya tadi saya buka dengan pertanyaan, how many of you are born again believers? Karena jika engkau lahir baru, engkau adalah orang benar. You are righteous. You are righteous. Righteous man. Doa orang yang benar. Terus, bila dengan yakin. Maksudnya apa bilang dengan yakin? Tadi, no doubting. Tidak bimbang. Tidak mendua hati. Tapi ini harus dipenuhi dulu. Doa orang yang benar. Orangnya harus benar dulu. Orang benar. Sekali lagi saudara, mungkin saudara tahu bahwa orang benar itu bukan hanya bicara kelakuan benar, tapi identitasmu benar. Ya, kita memiliki identitas yang baru sebagai orang benar karena kita lahir baru. Di dalam kita diberi roh kebenaran, Roh Kudus. Itu yang membuat kita jadi orang benar. Orang benar, saudara orang. Okay, tell to your neighbors, kamu orang benar. Kamu orang benar. Kamu orang benar. Okay, you are righteous. You are righteous. Ya, itu dia, saudara. Oke, lanjut ya. Now, cepat sekali. Oke. Nah, begini saudara. Bagaimana kita berdoa? Ya, banyak hal, banyak cara kita berdoa. Bisa di mana saja, yes bisa. Tapi menarik sekali. Ada satu kali Yesus mengajarkan muridnya cara berdoa. Ini saudara. Tetapi jika engkau berdoa, sekali lagi, ini terjemahan bahasa Indonesia ini tidak akurat. Bukan kurang akurat. Saya harus katakan ini yang satu ini tidak akurat. Karena dibilang apa? Tetapi jika engkau berdoa, kalau saudara buka bahasa Inggris, if you open your New King James, dia bukan bilang if you pray, tapi when you pray. So when is not if. Ini kan if atau jika. Kenapa when? Karena pada saat Yesus ini, sebentar, ini yang ngomong Yesus. Ini yang ngomong Yesus, kalimat Yesus. Pada saat Yesus mengajarkan ini kepada muridnya, dia tahu bahwa kamu akan berdoa. One day you will pray. Makanya pada saat kau berdoa, ketika kamu berdoa, when you pray, bukan jika kau berdoa. Kalau jika itu 50-50. When you pray, ini cukup aneh sebetulnya. Masuklah ke dalam kamarmu. Habis itu tutup pintu dan berdoa kepada Bapamu yang di mana? Di tempat tersembunyi. Sebentar, stop dulu sampai situ. Bapak kami, our Father where? Heaven is a location. Our Father which is not on the earth. Our Father where? In heaven. Berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Berbicara mengenai Bapa, di mana kita berdoa kepada Bapa, dia berada di dalam realita yang berbeda. He is in heaven, okay? Makanya tidak terlihat. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah pada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka, berarti ini apa? Akibat. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masuk, tutup, berdoa kepada Bapa di tempat itu. Pertanyaan, kenapa mesti masuk? Kenapa mesti ditutup? Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Nah, arti dari kamar ini berarti di situ kan nggak ada orang lain loh. Hanya kamu sendiri. It is just you and God. No distraction. Masuk, tutup. Nggak ada orang lain, nggak ada yang lihat. Itu disebut secret place. Pray to your Father who is in the secret place. Bukankah kita bisa berdoa di mana aja? Bisa. Apakah saya berdoa biasanya di jalan? Di jalan lagi pakai kantor atau di dalam train atau di dalam bus. Bisa. Tapi apakah kita punya saat di mana tidak ada distraction? Apakah kita punya saat doa di mana benar-benar jam tersebut adalah jam doa, bukan berdoa sambil jalan, bukan berdoa sambil
masak, bukan berdoa sambil melakukan kegiatan. Semua itu bisa loh saudara. Bukan berdoa sambil nyetir, semua itu bisa. Bukan berdoa sambil nunggu train, itu bisa? Bisa. Apakah kita punya waktu untuk melakukan yang ini? Kita tahu kita tinggal di kota besar, semua orang sibuk. Sibuk banget. Apakah kita masih punya waktu ini? Masuk, this is specific time yang dikhususkan untuk doa. Prayer time. Bukan cuma time to pray, but prayer time. Punya gak? Yang ngomong Yesus. Yang ngomong Yesus. Gitu. This is the next level sebetulnya. Wait, mungkin bukan the next level. This is the basic. Yesus berkata di depan murid-muridnya, what? Matius 6. Punyakah kita waktu untuk berdoa? Gitu. Yang seperti ini. Ya. Nah, ini yang paling belakang. Ya. Janganlah kamu bertele-tele dalam doamu. Bertele-tele itu sudah diulang-ulang atau ya tahu kan, kita kadang berdoa tuh berpuisi dulu. Nggak usah. Jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, nah ini bahaya, menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Padahal enggak. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Don't be like that. Karena, ini penting sekali, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Bapamu sudah tahu. Kita mau doa, dia sudah tahu sebelum kita ngomong. Nah, kalau gitu ngapain kita doa? Kalau Bapak sudah tahu. Saudara pernah dengar orang ngomong gitu kan? Kalau gitu ngapain kita berdoa kalau Tuhan sudah tahu? Ini kan kita mau dibilang gitu kan, Bapamu sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lalu untuk apa kita berdoa? Tadi makanya saya tanya gitu loh. Pernahkah saudara datang kepada Tuhan berdoa dan tidak minta apa-apa? Just because you know Him, just because you have a relationship with God, datang kepada Tuhan, ngobrol, ngomong sama Tuhan, just talk to God. Bukan urusan minta, no, itu cuma salah satu. Makanya dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sampai titik itu, adakah personal request? Saya ulang, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu apa? Worship, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bukan maunya kita. Di bumi seperti di surga. Tidak ada personal request sampai titik itu. Baru habis itu, give us today our daily bread. Baru itu personal request. Jadi kita harus punya doa yang seperti itu. Saya kasih tips saudara. Saudara masuk doa jangan rush, jangan buru-buru, jangan langsung Tuhan minta A, B, C, D. No. Coba dewasa. Kalau dewasa tuh begini, yang tadinya tahu tadinya nggak tahu jadi tahu, itu namanya dewasa. Yang tadinya belum bisa, maka bisa, itu dewasa. Ya, naik level. Begitu saudara masuk dalam doa, set waktu untuk berdoa. Nomor satu, worship God. Worship dulu. Itu worship Tuhan. Datanglah Bapa kami surga, dikuduskan namamu. That's worship. Hallowed be your name. Karena apa? Kita menyatakan siapa dia. Kita mengatakan karakternya dia. Jadi jangan buru-buru. Worship dulu. Kalau habis itu waktunya habis, nggak sempet karena kita harus berangkat, ya, aduh belum sempat minta A, B, C, D, E, waktunya habis harus berangkat, nggak usah khawatir. Kenapa? Nih, mengetahui sebelum kamu minta. Worship, thanksgiving, bersyukur. Ucapkan syukur, cari satu alasan untuk mengucap syukur hari ini. Kenapa? Bangun tidur hidup, bangun tidur sehat. Don't take it for granted. Mengucap syukur, thank you Lord, thank you, I'm here in a very good condition. Aku sehat, aku baik Tuhan. Saudara membutuhkan sesuatu, belum kelihatan yang saudara butuhkan.
Ucapkan syukur. Thank you Lord, I have received. Belum kau pegang? Belum. Thank you Lord, I have received. Saya ingat kesaksian di Sutangan. Waktu dia cari pekerjaannya belum dapat, dia sudah bersyukur. Thank you Lord for the job. That's amazing. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah diberikan, hanya belum sampai di tangan kita. Keberanian kita percaya, ya, itu menunjukkan iman kita. Oke? Dan yang terakhir ini saudara, saya close dengan ini. Saya close with this. Sorry, gak jalan. Ya, musik itu boleh kembali. Oke, musiknya boleh tolong dibantu ke slide terakhir. Ya, dia terakhir. Ya, kita ini sebetulnya jawaban yang pertama tadi. Tadi kita bicara tentang berkat. Ya, kita sudah, oke ya, setuju ya semua ya. It's in the Bible. Itu bukan karangan saya, enggak. Efesus 1 ayat 3. Ya, dia telah memberikan segala berkat rohani. Ya, every spiritual blessing sudah diberikan, telah diberikan. Masalah apa itu sudah kita pegang apa belum? Tapi it's been given to you. Karena kita tahu, kita percaya, kita mengenal dia, makanya meskipun belum kita pegang, kita berani bersyukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Nah, bagaimana kita berdoa untuk berkat? Karena kau, saudara, kau sudah diberkati. Pada saat saudara berdoa, saudara bisa mengucapkan berkat. I speak blessing. Aku lepaskan berkat atas kehidupan keluargaku. Aku ucapkan berkat. Aku lepaskan berkat atas anak-anak. You release the blessing. Why? Because you have received the blessing. And then now you release. Apa bisa? Yes, jawabannya bisa. Look. Ya, ini jawabannya. Revelation 1:6. Ini ada dua, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena gak sama. Bahasa Indonesia dulu. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa, bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa dan selamanya. Lihat, menjadi suatu kerajaan. Bahasa Inggrisnya sebetulnya apa? Bukan menjadi suatu kerajaan, tapi menjadi raja. He has made us kings and priests. Nah, this is huge. Sebetulnya ini satu topik sendiri. Kings and priests. What is a king? What is a priest? Kalau saudara tahu, saudara buka Alkitab saudara di Perjanjian Lama. Seorang imam itu tugasnya dia menjadi perantara antara seluruh bangsa dengan Allahnya. Dia akan masuk ke ruang Maha Kudus membawa darah, ya, mewakili seluruh bangsa. Di dalam ruang Maha Kudus dia berjumpa di hadirat Tuhan. Dia menerima suara dari God of Israel sendiri. Lalu dia keluar, berdiri di hadapan seluruh bangsa, dan dia mendeklarasikan apa yang dia barusan dapat. Karena dia terima, maka dia bisa melepaskan. There is a concept. Kalau saudara sudah terima, saudara bisa lepaskan. Plus, you are priest. You are kings. Kings itu kerjanya mendeklarasikan, membuat decree, declaring, itu kings. Priest menjadi perantara. Sekali lagi, understanding. Kalau kita understand ini, doa kita berubah. Saudara kalau ke gereja, paling tidak kalau saudara ke sini, di akhir ibadah, selalu kita doa berkatkan. Perhatikan, saya tidak pernah berdoa Tuhan berkatilah mereka. Tidak kan? Saya bilang, diberkatilah keluar masuk. Saya tidak berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan berkatilah keluar masuk mereka, berkatilah pekerjaan tangan mereka. Tidak, kan? Saya tidak pernah ngomong gitu. Saudara perhatikan, saya akan bilang diberkatilah pekerjaan tangan. You are blessed going out, coming in. You are blessed. You're gonna be head only and not the tail. It's a declaration. It's not a request. No, kenapa? Karena telah diberikan, sehingga kita ambil firman-Nya, taruh di mulut kita, lepaskan. Kalau saudara orang tua, lepaskan kepada anak-anakmu. Kalau saudara anak, lepaskan kepada orang tua. Atau kepada siapa? Kenapa? Karena engkau raja dan engkau imam. You have the authority. Because
because you know God and the Spirit of God is in you. Awareness, saudara harus ingat itu, harus ingat. Maka doamu berubah. Masalah saya nggak biasa, saya tidak biasa commanding, saya biasa begging. Itu memang doa kita gitu. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Coba ubah. Aku lepaskan berkat atas siapa yang mau berkati. Aku lepaskan berkat. Loh, saya mau berkat buat saya, fine. I release blessing over me. Kok kedengarannya aneh? Nggak masalah, it's biblical. It's in the Bible, saudara. I receive the blessing. I release the blessing. Saya kasih contoh ya. Ada yang perlu doa spesifik. Any one of you. This is for example. Before I close. Ada yang perlu doa dalam hal apapun? Ada? Ayo sebelum kita tutup. Gak ada? Kalau gak ada saya comot random ya. Saya tak. Bener, gak ada? Anyone? If you need a prayer support, this is the time. Ya? Please come up here. Can someone take over? Ya. Oke. Ya, kita akan berdoa buat Andi. Oke, ada yang spesifik gak pas kita doakan? Apa? Been sick since morning. Runny nose. Cough. Oke, runny nose, coughing. Ya. Apa itu namanya? Pilek ya. Oke. Yang pertama begini. Cara pertama, Tuhan, aku berdoa buat Andi. Berkatilah Andi. Kau sembuhkanlah Andi dari pileknya. Gitu loh. Umum toh. Tapi yang kedua, begitu kita tahu ini, oh, I'm a king, I'm a priest, I have Holy Spirit. Saya datang ke hadapan dia, in the name of Jesus, I speak healing for you. In the name of Jesus, you are healed. Be healed in the name of Jesus. I speak life into you. Be healed and be restored from your head to the sole of your feet. Dari kepala sampai ujung kakimu, sembuh. Segala sakit penyakit apapun namanya, right here, right now, get out of this body in the name of Jesus. Be healed, be restored completely. Be made whole right now and do not come back in the name of Jesus. Receive. Amin. Beda gak? Beda. Nah, ini bukan cuma contoh, thank you. Receive it in Jesus name. Itu bukan, itu that's real. Kenapa kita berani berdoa seperti itu? Dia telah membuat kita menjadi imam dan raja. Jadi kita harus bereaksi, beroperasi seperti imam, seperti raja. Yang kedua tadi, saya tidak doa Tuhan berkatilah, Tuhan sembuhkan. No, I decree, I declare healing. I command healing. Be healed in the name of Jesus. Saya memerintahkan penyakit itu keluar kan. Get out of this body. Sickness, disease, get out of this body. Kenapa? Because we are kings. Kings itu memerintah, punya kuasa, punya otoritas. Mendeklarasikan firman Tuhan kan. Be healed now, be restored, be made whole in Jesus name. Kenapa bisa? Karena kita close in the name of Jesus. Alkitab mengatakan segala nama apapun telah ditaklukkan di bawah the name of Jesus. Segala nama apapun yang ada di atas, di bumi dan di bawah bumi, you name it. Apakah itu sakit, penyakit, problemmu, begitu itu ada nama, itu sudah ditaklukkan di bawah nama Yesus. So when you pray and then you close with in the name of Jesus, lalu amen. Amen itu apa? So be it in Jesus name. So be it. Terjadilah. Dan receive. Udah habis itu jangan, aduh, berhasil gak ya tadi sembuh gak? Enggak, itu mendua hati. Udah close, amen, udah receive. Jadi pasti jadi. Kenapa? Because God is not a man that he should lie. God is not a man that he should lie. Dia tidak akan mengingkari firman. Kita cuma ambil firman-Nya, kita lepaskan. That's it. That is the prayer under the new covenant. The new covenant. Ingat saudara. Let us pray.